Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MJBJ TV dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita nikmat, sehat walafiat dan iman Islam. Dan insyaallah di Ramadan tahun ini 1442 Hijriah ini, Ramadan dalam masa pandemi, Allah tetap berikan kepada kita sehat walafiat sehingga insyaallah kita mampu menuntaskan, menyelesaikan ibadah saum Ramadan kita, juga ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan insyaallah kita akan mendapatkan gelar muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ditemani oleh narasumber kita, Ustadz Arifin Nugroho LC. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Insyaallah sehat ya. Alhamdulillah. Alamin. Sehat, Ustaz. Baik, sahabat MJBJ TV, kali ini kita akan membahas tentang rahasia pensyariatan ibadah puasa. Baik, langsung saja kita minta kepada Ustadz Arifin Nugroho untuk menyampaikan tentang rahasia pensyariatan ibadah puasa. Silakan Pak Ustadz. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina Amin. wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Amin ya Allah. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebab keberkahan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah. Berkaitan dengan masalah pensyariatan puasa, ya. Kalau kita sering mendengar tentang ayat puasa yang disampaikan oleh para mubaligh, para asatidz dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Min qablikum, orang-orang sebelum, ya, sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum syariat ini turun kepada beliau. Berarti ini ada isyarat bahwa umat-umat terdahulu juga ada syariat puasa. Ada syariat puasa. Hanya memang ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami, bahwa satu, tidak tahu kita secara pasti dari Nabi siapa awal puasa itu ada. Walaupun beberapa mufasir menyampaikan sejak zaman dari Nabi Adam alaihissalam ada syariat puasa itu. Lalu yang kedua, tidak semua Nabi itu kita memahami tentang bagaimana model syariat puasanya. Karena sebelum puasa Ramadan itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena puasa Ramadan itu mulainya dari tahun 2 Hijriah, ya. Sedangkan Islam sudah berjalan hampir kurang lebih 15 tahun berarti. 15 tahun Islam ada dan puasa Ramadan itu belum. Puasanya sebelum itu apa? Apakah tidak ada puasa? Ada puasa. Ya, nanti ada puasa kita kenal ketika puasa Nabi Daud misalkan, atau puasa Senin Kemis, ya, atau puasa ketika kita memperingati bagaimana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa Muharram, ya. Nah, itu bahagian puasa yang sudah dilaksanakan puasa itu sebelum ada syariat wajibnya puasa Ramadan. Ya, jadi puasa Ramadan itu ada pada tahun 2 Hijriah, ya. Nah, sebelum itu ada puasa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW menjelang kewajiban puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriah. Tapi ada yang mengatakan mulai pertama bulan Hijriah itu, tahun 2 Hijriah itu, ya, tahun 2 Hijriah itu puasa tidak seperti puasa kita dulu, tidak serta-merta langsung seperti puasa kita. Jadi ada puasanya untuk menunjukkan bagaimana puasa umat terdahulu. Jadi puasanya itu tadarruj sampai dengan kita ini. Sehingga nanti kalau dijelaskan di ayat berikutnya, ya, ayat 187 itu kaitan dengan masalah bagaimana puasa yang sudah disyariatkan. Ya. Puasa dari terbit fajar sampai dengan maghrib. Iya. Kalau
uhilla lakum lailatas siyam, kan ada malamnya. Karena kalau dulu tidak begitu syarat. Apa Ustadz ya? Tidak begitu. Ada isyarat di sana bahwa puasa dulu pertama kali itu adalah jam ya. Masya Allah. Untuk mengingatkan bagaimana puasa umat terdahulu. Gimana puasanya? Ada beberapa riwayat kalau kita lihat dalam tafsir Tabari ya. Salah satunya di antaranya adalah puasanya itu buka dan sahur atau sahur dan buka itu ditandai dengan ketika maghrib masuk ya. Isya puasa. Bukan isya puasa. Ketika maghrib masuk lalu dia tertidur, maka saat itu dia sudah mulai imsak. Ya. Jadi maghrib buka, terus makan sampai dia tertidur. Ya, nah, begitu modelnya begitu, ada beberapa sahabat yang begitu sampai di rumah waktu maghrib masuk, tapi begitu dilihat istrinya masih masak, belum siap lagi itu makanan. Akhirnya beliau nungguin buka itu tertidur. Sehingga begitu bangun sudah mulai puasa lagi. Ada riwayat begitu. Ada riwayat yang disampaikan tadi Ustadz menyampaikan bahwa maghrib buka, isya imsak. Sehingga sampai dengan bagaimana waktu imsak itu adalah fajar shadiq itu tadi, ketika terbit fajar yang kedua. Ya. Akhirnya sampai di kita sempurna pensyariatan itu ketika ditutup dengan firman Allah yang menjelaskan tentang itu. Nah itu sejarah gitu. Jadi kenapa puasa ini tetap disyariatkan, karena memang puasa adalah salah satu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pada Nabi Muhammad, sebelum-sebelumnya juga begitu. Makanya nanti ada puasa Nabi Daud, bahkan ada puasa Nabi Musa alaihissalam, ada puasa yang lain. Ini menunjukkan bahwa para nabi juga ada syariat puasanya. Dan kita ternyata juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat itu. Ditambah lagi kita diberikan bukan hanya pada kemuliaan puasanya, tapi kemuliaan bulannya. Dikhususkan bagaimana Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis qudsinya kan, asyamu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa itu adalah bagianku dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Artinya kalau yang lain itu pahalanya dirahasiakan, bukan karena sedikitnya Ustaz, tapi karena banyaknya gitu. Jadi walaupun puasa ini sudah disyariatkan oleh nabi-nabi terdahulu, tetapi istimewa sekali untuk umat Nabi Muhammad SAW. Istimewa untuk kita. Betul. Ya. Istimewanya banyak sekali ya. Kita sesuatu yang paling tidak kita sukai dari puasa itu kan bau mulut orang berpuasa itu ya. Itu kan baunya tidak enak. Tapi Nabi mengisyaratkan itu lebih baik daripada rihil misk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Parfum paling harum ya. Parfum paling harum ya, parfum di surga gitu ya, bukan di dunia. Itu di sisi Allah jauh lebih baik bau mulutnya orang berpuasa. Artinya bau mulut orang berpuasa saja itu punya nilai kebaikan. Kalau bau mulutnya punya nilai kebaikan, bagaimana dengan gerak tangannya, bagaimana dengan gerak langkah kakinya, bagaimana dengan apalagi kalau dia pengajian, apalagi kalau itu. Nah, itu jadi ternyata alhamdulillah disyariatkannya puasa bertepatan dengan puasa Ramadan ini bagi kita sebagai umat Islam itu adalah satu anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Begitu Ustaz kurang lebih. Terus ini terkait banyak informasi yang beredar tentang tidurnya orang puasa itu ibadah, ini bagian dari Ustaz nih. Iya, jadi kalau dinisbahkan kepada kalimat naumus shaim ibadah dan itu seolah dinisbahkan kepada hadis, saya belum jumpa hadisnya ya. Betul. Artinya apakah itu sahih? Maudhu ya. Nah, kalau kita mau meneliti lebih dalam mungkin itu secara ini maudhu ya. Maudhu itu palsu gitu. Tetapi memang secara makna ya bisa iya ya, walau tidak mutlak ya. Artinya begini, kalau tadi nafasnya orang berpuasa itu saja ibadah. Betul. Karena mulia di sisi Allah kan, lebih baik daripada bau misik ya. Berarti semua aktivitasnya ibadah, termasuk tidurnya juga ibadah. Ya. Jadi orang puasa itu dari dia mulai sampai selesai itu semuanya ibadah. Semuanya ibadah. Mau dia mandi itu ibadah karena dia dalam posisi ibadah. Mau dia misalkan berjalan ibadah, termasuk salah satunya kan aktivitas mungkin dalam puasa itu ada tidurnya. Ya tidurnya orang puasa ibadah secara umum maknanya.
Tapi kalau dimaknai bahwa tidur itu ibadah lalu dia isi puasanya dengan tidur, ini jebakan setan ini ya. Daripada baca Quran tidur juga ibadah, ya sudahlah tidur aja. Nah ini salah, ini jebakan setannya di situ. Betul. Cuman kalau kalimatnya daripada saya ngegosipin orang, duduk di situ bareng-bareng kumpul-kumpul, ya, akhirnya tidur aja lah. Itu ibadahnya lebih baik lagi gitu niatannya. Jadi secara standar sebenarnya semua yang dilakukan saat puasa itu ibadah. Bergerak, duduk, berbaring, berdiri, termasuk tidur, ibadah. Itulah kenikmatan orang berpuasa. Ya. Jadi bukan hanya menahan lapar dan hausnya saja ibadah, semuanya ibadah. Nah, kalau ini maknanya dengan tidur itu ibadah lalu dia hiasi puasanya dengan tidur, ini rugi. Ya. Tentu ini tadi yang saya sampaikan jebakan setan. Tapi kalau dia lakukan tidur itu sebagai sarana agar tidak melakukan perbuatan maksiat, daripada saya ngerumpi, nggak jelas apa segala macam, ngaji alhamdulillah sudah, cuman kalau saya gabung ke sana nanti jadi dosa, saya lebih baik tidur. Nah, insya Allah itu di atas rata-rata lagi ibadahnya. Nah, satu lagi Ustaz, tentang helaan napasnya itu dinilai zikir oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang berpuasa itu bagaimana Ustaz? Jadi itu juga tadi dalam makna umum saja. Ya. Kalau hadis sih tidak ada yang helaan nafas itu ibadah, memang tidak ya. Tetapi secara umum bagaimana kemuliaan yang Allah berikan pada orang berpuasa. Ya. Isyaratnya sih diambil dari yang tadi bahwa la khalufu fammi sha'im khairum indallahi min atyab indallahi min rihil misk, ya. Bahwa orang berpuasa itu bau mulutnya saja lebih mulia di sisi Allah daripada. Artinya lebih mulia itu ada nilai ibadah. Maknanya begitu. Maknanya ada nilai ibadah. Nggak mungkin keluar bau mulut ini kalau nggak nafas kan. Berarti nafasnya, karena bau mulutnya aja ibadah, berarti nafasnya yang menjadi sarana untuk keluar bau mulut itu yaitu ibadah. Kalau nafas saja ibadah ya berarti dikiaskan dengan yang lain. Ya. Kedipan mata juga ibadah, gerakan jari ibadah. Itu nikmatnya. Nikmatnya orang berpuasa. Kurang lebih begitu. Baik. Terakhir Ustadz, apa kiat sukses berpuasa di tahun ini Ustadz? Silakan. Baik, tahun ini menjadi tahun istimewa ya buat kita karena untuk kedua kalinya lagi kita puasa dalam masa pandemi. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah mungkin sekarang tidak seperti tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu kan betul-betul kita dalam kondisi yang PSBB ketat waktu itu. Baru jadi shock. Baru shock betul. Kita baru kenalan dengan apa hamba Allah, makhluk Allah yang namanya COVID ini gitu ya. Jadi kita belum banyak ta'aruf dengan dia. Nah sekarang kita alhamdulillah ya dengan izin Allah kita sudah banyak mengenal makhluk yang satu ini. Sehingga kita bisa bermuamalah lah lebih aman buat kita. Pakai masker, jaga jarak, segala macam. Dengan prokes ya. Jadi saya pribadi mengingatkan saya pribadi dan kita bersama, mari jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang penuh dengan makna, penuh dengan hikmah. Ramadan tahun lalu bukan berarti kita tidak bisa beribadah bersama di masjid itu seolah syarat atau luput dari hikmah. Tidak, saya yakin pasti semua akan mendapatkan hikmahnya. Bagaimana berkumpul dengan keluarga, akhirnya para bapak jadi imam, saat sholat taraweh yang biasanya hanya ngikut, ya, akhirnya harus baca, itu hikmah. Lalu tahun ini insya Allah mudah-mudahan ya, kita akan merasakan nikmatnya ukhuwah. Ternyata ya Allah sudah setahun kita tahun lalu tidak bisa taraweh, sekarang diizinkan. Nah, salah satu juga hikmahnya kalau saya diminta secara singkat, mari bismillah kita syukuri nikmat di mana kita mampu kembali untuk beribadah walau new normal. Ya, syukuri nikmat itu dengan apa? Dengan waspada. Ya, jangan menjadi orang yang seolah tidak berilmu lah kalau saya boleh menyampaikan begitu Ustaz. Ini udah bukan tahap pada percaya atau tidak percaya dengan adanya pandemi ini ya, itu bukan. Agama Islam itu adalah agama ilmu. Ketika ilmu memberikan pengetahuan kita tentang satu hal, maka ilmu itu menjadi dalil. Ya, apalagi kalau orang tidak punya ilmu, nggak usah pakai ngomong, nanti ribut lagi. Menyesatkan lagi. Jadi jalanilah dengan baik. Ya, segala apa, karena ini bahagian daripada bentuk nikmat kita. Jadi nanti kalau ada taraweh, ya ikuti apa yang memang sudah diisyaratkan oleh para ahli berkaitan dengan masalah pandemi ini. Ya, ketika kita beribadah, ya, ketika kita berpuasa juga sama. Bagaimana kita berpuasa juga mengikuti apa yang sudah disyaratkan. Wabil khusus nanti di akhir mungkin ketika ada keinginan untuk bisa pulang kampung, ya, berlebaran seperti layaknya kita ketika normal. Saya harap juga, ya, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mensyukuri nikmat sehingga nikmat ini terus berkepanjangan. Kita tidak berkeinginan nauzubillah min dzalik kalau misalkan justru nanti dengan puasa lalu di akhir biasanya kan rame ya, berbondong-bondong untuk kesana kemari, apalagi
Apa ya, biasanya orang menjelang maghrib itu ada apa itu namanya, jalan-jalan sore itu apa? Ngabuburit. Iya yang ngabuburit itu beli apa segala. Udah ini saatnya kita di rumah ya, baca Quran kita, mohon kepada Allah, munajat selama bulan Ramadan ini, sering angkat tangan kita dan selalu sertakan dalam doa kita agar kita terbebas dari pandemi ini, sehingga kita mampu untuk bisa kembali normal, menikmati segala macam bentuk anugerah agar kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik, itulah pemirsa ulasan tentang rahasia pensyariatan puasa dan bagaimana kiat suksesnya dalam Ramadan pandemi tahun kedua ini. Iya, tahun kedua. Ya, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.